Kita ke informasi lainnya, pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, gelombang tinggi disertai angin kencang menerjang Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Ya, akibatnya proses bongkar muat di pelabuhan pun terhambat yang menyebabkan antrean panjang kendaraan. Gelombang tinggi terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mengakibatkan proses bongkar muat serta sandar kapal di dermaga terhambat cukup lama. Selain itu, antrean kendaraan pribadi yang akan menyeberang meningkat menjelang libur Hari Raya dan Tahun Baru. Calon pengguna jasa mengaku sudah tiba di Pelabuhan Merak sejak sore hari namun belum menyeberang sampai hampir tengah malam. Karena kondisi ini juga banyak muatan dari truk logistik yang mulai membusuk. Dari setengah 6 sore tadi berarti ya? Tadi sore. Kang, ini nunggu di luar kenapa, Kang? Gak tahu ini, lama banget. Adik tadi itu kapal baru berangkat aja nunggu dari jam 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi terjadinya potensi gangguan cuaca ekstrim di lintasan Merak Bangkauni pada saat angkutan Natal dan Tahun Baru 2025. Ada beberapa potensi yang ikut menambah meningkatnya curah hujan. Jadi samping ada musim penghujan yang sudah masuk, di mana angin baratan sudah mulai masuk yang masih basah. Ada lagi Mediterranean Oscillation, adanya bibit siklon tropis yang ada di sebelah barat, sebelah selatan Jawa, dan juga seruakan udara dingin yang berpotensi masuk ke wilayah Indonesia. Ini ke beberapa faktor tadi menambah potensi curah hujan menjadi lebih banyak. Potensi gangguan cuaca ekstrim yang terjadi akhir tahun ini merupakan hal yang wajar seiring terjadinya musim hujan dan dapat mengganggu aktivitas penyeberangan di lintasan Merak Bangkauni. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, jelang musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pihak Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menyiapkan sebanyak 57 kapal feri untuk melayani penyeberangan dari dan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Sebanyak 16 dermaga masing-masing di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk juga siap dioperasikan. Area parkir kendaraan di pelabuhan dipastikan dapat menampung sebanyak 1.600 kendaraan. Pihak pelabuhan mengimbau masyarakat membeli tiket secara online agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di loket pelabuhan. Ya, ini meskipun sudah mendekati libur Natal dan juga Tahun Baru, tapi juga cuaca yang harus menjadi perhatian utama demi keselamatan ya. Dan pemirsa, ini sejak beberapa hari terakhir penyeberangan di Pelabuhan Merak Bangkauni dilanda gelombang tinggi. Ya, apakah situasi ini berbahaya dalam lalu lintas penyeberangan laut dan bagaimana antisipasinya terutama saat libur Natal akhir tahun ini? Kita akan berbincang dengan Korporat Sekretari PT ASDP Shelfie Arifin. Iya, Bu Shelfie, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Yasmin. Selamat pagi Ibu. Ibu, bagaimana Bu hingga kini situasi penyeberangan Pelabuhan Merak? Apakah masih terjadi gelombang tinggi di sana, Bu? Oke, baik. Saya laporkan bahwa di Pelabuhan Merak dan Bakahuni 3 hari terakhir ini memang ada terjadi gelombang tinggi. Jadi rupanya hembusan angin masih cukup kuat. Dan biasanya kalau pagi hari seperti ini sebenarnya cuaca cukup normal. Tapi nanti menjelang sore sekitar maghrib sampai dengan dini hari itu nanti anginnya akan kembali kencang dan juga gelombangnya agak tinggi. Dengan adanya kondisi gelombang tinggi ini memang operasional agak terganggu ya. Jadi saat kapal mau sandar, saat pemuatan kendaraan ke dalam kapal itu tentunya pasti akan mengalami keterlambatan. Demikian Mas Bayu dan Mbak Yasmin. Ya, Bu, lalu bagaimana dengan pelabuhan lainnya, Bu? Seperti ada Pelabuhan Ketapang, kemudian juga Gilimanuk dan lain-lain ini, apakah juga mengalami hal yang serupa? Saat ini sih sebenarnya di pelabuhan lain masih cukup normal Mas gitu loh. Di Ketapang Gilimanuk beberapa waktu lalu sempat juga mengalami keterlambatan, tapi memang yang cukup ekstrim ini beberapa waktu ini sekitar mungkin seminggu ataupun 2 minggu ini adalah di Merak Bakahuni. Seperti itu Mas.
Baik Bu Selvi, lantas apakah ada upaya tertentu yang dilakukan sebagai antisipasi gangguan cuaca di Selat Sunda saat ini Bu? Oke, tentunya kami terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, dengan KSOP gitu ya, karena mungkin saya ingin juga menerangkan bahwa ASDP ini adalah operator pelabuhan, di mana kami sebenarnya adalah penyedia sarana dan prasarana. Sementara regulator ataupun pihak yang berwenang untuk menyatakan kapan kapal itu bisa berlayar, kapan kapal itu bisa sandar, itu adalah KSOP atau Syah Bandar gitu ya. Nah, tentunya jadi pada saat kondisi cuaca ekstrim, Syah Bandar lah yang nanti akan menyatakan bahwa oke, kapal bisa berjalan ataupun bisa berlayar, sehingga tentunya kita terus mempertimbangkan cuaca, karena memang kami tetap memprioritaskan keselamatan para pengguna jasa. Jadi kami mohon kesabaran dan juga pengertian dari para pengguna jasa pada saat kondisi-kondisi cuaca ekstrim pasti akan ada terjadi keterlambatan, karena memang kondisinya kita mengutamakan keselamatan, sehingga kita membutuhkan waktu lebih lama pada saat pemuatan kendaraan. Kalau memang keselamatan ini menjadi hal yang utama ya Bu ya, tapi di berita beberapa belakangan ini juga akibat adanya cuaca ini juga kan mengakibatkan antrian cukup panjang Bu. Lalu karena antrian yang bisa dibilang mungkin berjam-jam lamanya, apakah ada upaya-upaya untuk tetap mungkin diberikan kepada mereka yang menunggu Ibu dari ASDP? Oke, baik, karena kami tadi saya sampaikan bahwa kami adalah operator pelabuhan, di mana kami menyediakan sarana dan prasarana untuk para pengguna jasa. Jadi pada saat menunggu, memang kami memastikan bahwa sarana dan prasarana umum seperti misalnya toilet, tempat makan, tempat musola, tempat tunggu, itu sudah tersedia dan juga siap digunakan oleh para pengguna jasa. Kami juga mengaktifkan ada kantong-kantong parkir seperti misalnya di Pelabuhan Indah Kiat gitu ya, yang lokasinya itu menempel pada dengan dermaga 7 kami, itu juga kami buka sehingga kendaraan bisa menunggu di sana, dan kami sudah menyiapkan penambahan fasilitas-fasilitas umum seperti tadi toilet mobile mungkin gitu ya, yang memang sudah disiapkan agar para pengguna jasa bisa lebih leluasa saat menunggu. Karena memang kalau untuk cuaca ini agak sulit dikontrol ya Mas ya, karena memang benar-benar itu adalah kondisi alam. Nah, mungkin satu hal lagi, pada saat force major ataupun kondisi seperti ini, memang kami juga ada kondisi-kondisi di mana kami akan memberlakukan misalnya perpanjangan masa berlaku tiket gitu ya, sehingga para pengguna jasa tidak perlu khawatir walaupun mereka sudah membeli tiket kemudian mungkin belum bisa berangkat, tapi tetap tiketnya masih tetap bisa berlaku pada saat kondisi-kondisi seperti ini. Oke. Baik Bu, terakhir Bu, apakah ada pesan-pesan mungkin bagi masyarakat yang hendak menggunakan atau melewati Pelabuhan Merak begitu ya menuju Bakahuni Lampung, apa saja yang harus dipersiapkan Bu dengan situasi seperti saat ini? Oke, baik. Tentunya kami menghimbau para pengguna jasa, pertama untuk merencanakan perjalanan dengan sangat baik, selalu cek dan recheck kondisi di Merak dan Bakahuni ataupun di lokasi lain, bisa melalui channel-channel komunikasi ASDP yang resmi, kemudian juga bisa terus mungkin juga memantau dari situsnya BMKG, terus melihat apakah cuaca seperti apa di lokasi, kemudian juga melihat apakah ada penundaan ataukah ada schedule dari perjalanan Anda. Kemudian juga yang kedua, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima, kemudian juga pengemudi dalam keadaan baik, dalam keadaan prima, sehingga bisa melaksanakan perjalanan liburan seru dengan Nataru. Baik Ibu, kita harapkan cuaca ini segera kondusif dan akhirnya semuanya bisa berjalan dengan normal kembali. Terima kasih banyak Ibu Selvi, dan sehat-sehat Ibu, jaga keselamatan Anda Ibu, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih, selamat pagi.